Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, tapi selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 1 Tesalonika 3 ayat 2-4. Tertulis demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Saudara dikasihi Tuhan, jangan kaget dan putus asa dalam menghadapi situasi kesusahan. Semua orang mengalaminya, walaupun berbeda-beda bentuknya. Tapi setiap orang benar harus tetap kuat dalam iman. Penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus disalibkan. Penjahat yang bertobat di posisi sebelah kanan disalibkan juga. Dan Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah juga disalibkan. Dua penjahat yang tersalib itu mewakili semua orang di dunia ini, karena kita semua adalah orang-orang berdosa yang layak untuk disalibkan. Semua orang, siapapun, punya penderitaannya masing-masing, dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang istimewa. Dia sebenarnya tidak layak untuk disalibkan, tapi Dia yang adalah Allah yang mau menjadi manusia, menunjukkan teladan bahwa Ia rela menderita. Kalau Tuhan saja mau menghadapi dan mengalami kesusahan, maka sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita di bumi ini, kita pun hendaknya siap dan rela untuk mengalami berbagai kesukaran. Martin Luther pernah mengatakan, jika kita menyadari akan kemuliaan dan keagungan yang akan kita terima ketika kita bangkit dari kematian, maka tidak akan sulit sama sekali bagi kita untuk rela menanggung kesusahan di dunia ini. Penderitaan kita sebagai orang benar tidaklah sebanding dengan kemuliaan besar yang akan kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tesalonika 3 ayat 2-4 ini, kita membaca bagaimana Timotius dikirim oleh Rasul Paulus ke Tesalonika, sementara Paulus sendiri berada di Athena untuk melayani jemaat di sana. Tujuan dari pengutusan Timotius tidak lain adalah untuk menguatkan hati jemaat di Tesalonika yang mengalami kesusahan agar mereka tetap kuat dalam iman. Setelah Timotius berada di sana dan menguatkan mereka, didapati bahwa mereka ternyata menunjukkan komitmen iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, sekalipun mereka banyak mengalami tantangan dan berbagai situasi sulit dalam kehidupan mereka. Sejak dulu, jemaat mula-mula menunjukkan sikap yang sabar, konsisten, tekun, tetap mengasihi Tuhan dalam situasi apapun. Menghadapi berbagai situasi yang susah dalam hidup mereka, mereka rela menderita demi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebagian orang yang mengira bahwa kalau mengikuti Tuhan Yesus, maka akan terbebas dari masalah dan kesusahan. Akibat dari pemikiran semacam ini, ada banyak orang yang langsung mundur ketika menghadapi persoalan. Selayaknya
kita yang percaya mengerti bahwa kita yang dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dipanggil untuk menderita bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sangkal diri dan pikul salib. Jadi ini berarti bahwa ada kesusahan, kesulitan dan persoalan yang kita harus siap untuk hadapi. Tapi di dalam semuanya itu, saudara, jangan kita takut karena Tuhan menyertai dan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kesusahan yang saat ini sedang saudara hadapi? Apakah kesusahan itu membuat kita menjadi lemah dan putus asa dalam iman? Memang tidak enak menjalani kesusahan. Ada hal-hal yang membuat kita menjadi terbatas atau terbebani. Tapi mari kita tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Percayalah selalu kepada Tuhan Yesus. Jangan goyah, jangan lepaskan iman kita kepadanya. Lewat situasi kesusahan yang ada, mari kita buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bersyukurlah saudara untuk setiap keadaan sulit yang kita alami. Dan bawalah itu dalam doa-doa kita. Serta mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat menjalaninya. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan akan menolong dan memampukan kita untuk menjalani semuanya dengan penuh sukacita dan kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang meneguhkan dan menguatkan iman kami kembali, mengajar kami untuk kami tetap tekun, percaya kepadamu, tidak melepaskan iman kami, walaupun ada kesusahan, kesulitan, dan berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Kami sadari ya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, kami hendaknya selalu rela dan siap untuk menderita bagi Engkau Tuhan. Penderitaan kami di bumi ini tidaklah sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima dari Engkau. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur karena dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam persoalan yang kami hadapi, Tuhan selalu beserta dan memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya. Kuatkan kami terus selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, pegang tangan kami, agar kami selalu melangkah dengan penuh iman dalam kebenaran-Mu Tuhan. Apapun situasi sulit di hadapan kami mau melangkah, percaya dengan penuh keberanian bahwa kami cakap menanggung segala perkara oleh karena Tuhan bersama-sama dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas yang kami kerjakan, dalam segala yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang menuntun, memimpin, memberi hikmat bagi kami, agar kami mengerjakannya dengan yang terbaik, dan kehidupan kami memuliakan nama Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berikan keamanan dan kesejahteraan, lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, ketertiban, kedamaian, dan juga curahkan hujan keselamatan, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, setiap kerinduan kami, setiap persoalan yang kami hadapi, agar Tuhan melawat, menilik dari tempat maha tinggi, menolong kami, memberikan kami kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang sedang dalam kesulitan mendapatkan jalan keluar. Ada sukacita, kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan membimbing kami untuk terus masuk dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.